Beginilah respon ngakak Gibran tentang spanduk People Power. Izin Pak, ini tadi habis wawancara Mas Wali, katanya ada pencopotan baliho People Power Pak. Apakah betul Pak? Di Solo. Itu kapan Pak? Terus lokasinya di mana? Oh, tadi pagi. Tadi pagi di kawasan Tertib. Tertib itu Jalan Adi Sudirto, Jalan Slamet Riyadi, Jalan Dipan Sudirman. Ada berapa Pak? Ada beberapa? Ada sampai saat ini ada 32 yang kita amankan. Kalau kata-katanya kita tidak melihat. Tadi sudah kami koordinasikan dengan teman-teman Kesbang dan wilayah. Jadi langsung kita turunkan saja karena dia melanggar Perda 10 2015 tentang lingkungan, dipasang di pohon, dan di Perwali kawasan Tertib. Itu di Perwali 2 2009 tentang pemasangan atribut ormas itu kan di situ ada. Jadi ada, kita berpegang pada itu saja. Baliho yang di Kaisang di caleg apa? Kaisang di Depok diturunkan. Oh Depok. Kira baliho People Power. People Power lesu dan tidak didukung banyak orang. Hanya segelintir orang yang berharap aksi ini sehebat aksi 212 yang diikuti ratusan ribu orang atau 7 juta orang versi kadrun sebelah. Dicopot ya karena melanggar ya Mas ya. Tahu-tahu lupa. Gerakan People Power bahkan tidak dapat izin. Gibran bahkan mengatakan puluhan spanduk People Power sudah dicopot di kota administratifnya. Sudah dicopot Pak Arif, Kepala Satpol PP Kota Solo, kata Gibran di Solo. Gibran sebenarnya tidak mempersoalkan dengan keberadaan baliho tersebut. Akan tetapi, jika meresahkan warga perlu ditindak. Kalian pasti tahu kalau Gibran itu orangnya kocak dan kadang membalas sesuatu dengan candaan. Ya mbah takono People Power gitu. Tapi udah nggak ada perintah Mas Wali karena melanggar atau gimana dipasangnya? Ya Pelanggar ya mungkin kena angin. Anginnya angin. Ya, makasih ya People Power. Dengan nada bercanda, Gibran bilang puluhan baliho People Power itu hilang di kota Solo karena tertiup angin. Mungkin kena angin ya, jawabnya. Kena angin. Harusnya Gibran bilang baliho itu hilang karena dicuri untuk dijadikan bungkus gorengan atau dijadikan keset kaki. Asik kali ya. Gerakan People Power ini menggelikan. Memang itu hak mereka yang mau gelar aksi People Power, tapi ini menggelikan karena kondisinya dipaksakan, di mana pemerintah sedang bekerja keras membangun negeri. Rakyat puas dengan kinerja pemerintah. Mereka merasa pemerintah harus segera dilengsarkan dalam waktu yang secepat-cepatnya. Di otak mereka, pemerintah harus didemo habis-habisan, diminta turun dan digantikan presiden pengganti. People Power, kekuatan rakyat. Entah rakyat mana yang berniat lengsarkan pemerintah. Sebagian kecil rakyat yang tidak seberapa tapi membawa nama mayoritas rakyat demi kepentingan politiknya. Gibran sudah benar. Tidak terlalu anggap serius baliho itu. Hanya orang stres yang memaksakan People Power di tengah kondisi negara yang baik-baik saja. Sungguh keterlaluan mereka yang memaksakan People Power. Bukan hanya bikin semak jalanan dan mengganggu ketertiban, tapi juga merusak stabilitas politik. Saya malah melihat mereka yang melakukan aksi People Power adalah orang-orang yang punya kepentingan politik. Mereka dapat panggung, lalu disorot dan mendapatkan nama di kancah politik. Ujung-ujungnya nanti bakal terjun ke politik. Contohnya Denny Indrayana yang bikin sensasi dengan berbagai narasi,
Tapi ujung-ujungnya ternyata mau nyalek. Nyalek kalau tidak memakai sistem promosi yang bagus, itu hanya habis-habisin uang dan pasti kalah. Dengan menyenggol pemerintah lewat narasi tendensius, Denny berhasil membuat namanya terkenal. Peluang menang di pileg lebih terbuka lebar. Begitu kan cara mainnya? Licik nggak? Benar-benar licik. Kelompok tukang demo ini tujuannya biasanya mengukir namanya sendiri di politik. Bukan demi negara, tapi untuk nama sendiri, untuk perut mereka sendiri. Begitulah kura-kura. Artikel diambil dari syue.com, ditulis oleh XRT. Bagaimana menurut Anda?